Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Jul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana kabar Bang Gimana? Jul? Sehat Aman, Bang Jul? Sukabumi sekarang? Bang Jul, sehat Bang Jul? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Gimana sana Sukabumi? Alhamdulillah. Nih, Sukabumi gimana kabar? Alhamdulillah Sukabumi kabarnya Alhamdulillah baik-baik aja. Walaupun kemarin ada di beberapa tempat yang kena musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Tapi Alhamdulillah mudah-mudahan ujian ini memberikan tazkirah bagi kita semuanya. amin, 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 Ustaz. Nah, Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Coba kita terusin kopiah pagi terkait tema kemarin sholat ya. betul. Betul sekali. Kita kan minggu lalu sudah sampai ruku kalau nggak Iya, salah, seperti itu Ustaz. sampai itidal ya. Ya, Sampai itidal kemarin. ya, iktidal, betul. Ya, itidal dan sujud ya kemarin itu. Betul, Eh betul, itu betul. kita coba terusin pada pagi ini. Mhm, Ya, Bismillah kita mulai aja. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Meneruskan pada pelajaran beberapa minggu yang lalu, kita ngebahas tentang masalah rukun sholat. Di mana kita rukun sholat, kita yang Ya, kita bahas itu kemarin baru sampai 10 kalau nggak salah, yaitu mengenai sujud di antara, artinya sujud 2 kali. Ini termasuk rukun daripada sholat. Kemudian juga tumaninah ketika kita bersujud pun itu termasuk rukun daripada sholat. Nah, adapun yang ke-11 kata ulama diterangkan yang termasuk rukun di dalam sholat itu dijelaskan al-hadi asaro ajulusu baina sajdataini. Rukun sholat yang ke-11 yaitu duduk di antara 2 sujud. Artinya duduk di antara ini bagi yang kuasa, artinya bagi mereka yang sehat. Yang bisa ceritakan kemarin bahwa ada hikayatnya yang namanya Imran bin Husain. Dia tidak bisa melaksanakan sholat dengan sempurna lantaran dia punya penyakit bisul, sehingga kata itu jangan kau paksakan sholatmu berdiri, jangan kau paksakan sholatmu duduk lantaran kamu sakit. Maka di sini jelas rukun sholat yang ke-11 ini termasuk rukun yang harus dikerjakan bagi mereka yang tidak ada uzur, artinya yang sehat. Adapun mereka yang punya uzur atau mereka yang tidak sehat, maka bisa dilaksanakan sambil kita mampunya seperti apa. ya. Kemudian lagi, ulama menjelaskan lagi bahwa ada lagi yang masuk dalam kategori rukun sholat, asani asara yang ke-12. At-tumaninatu. Begitu pula ketika kita duduk di antara 2 sujud, ketika sholat itu kita harus tumanina. Artinya tenang, tidak tergesa-gesa. Kenapa? Karena di sujud itu ada doa-doa. Makanya as-sholatu doa. Bahwa sholat itu doa. Di antara 2 sujud itu kan ada doa itu. Rabbikfirli warhamni wazkirni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Di situ semuanya kategorinya. Kita mau mencari dunia ada di dalam sholat. Kita mau mencari akhirat ada di dalam sholat. Kategori doanya. Maka ulama itu menjelaskan bahwa duduk di antara 2 sujud ini termasuk dalam kategori rukun sholat. Jika kita tinggalkan dalam kondisi tidak ada uzur, baik disengaja, maka kalau disengaja ditinggalkan, bagi mereka yang berpuasa maka batalah sholatnya. Tapi bukan batal wudunya. Walaupun misalnya dia lantaran nisyan atau nisyan itu lupa, Pak Jul. Karena dia lupa, beda lagi. Karena kita dalam sholat banyak ya bukan tidak mungkin saja terjadi. Ketika sholat kita lupa. Apakah kita sudah sujud? Apakah kita belum sujud? Apakah kita sudah i'tidal atau belum i'tidal? Padahal ini kategori rukun sholat. Maka ulama menganjurkan kepada kita untuk namanya sujud sahwi.
Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi itu adalah pengganti daripada rukun sholat yang kita tinggalkan. Adapun dikerjakannya sebelum kita salam di akhir daripada sholat. Jadi kita sujud itu 2 kali. Apa bacaannya? Subhana ma la yanamu wa la yasu. Subhana ma la yanamu wa la yasu. Subhana ma la yanamu wa la yasu. Bacalah kalimat itu 3 kali tasbih itu. Jadi kita sebelum salam sujud dulu. Kalau kita ninggalkan salah satu daripada rukun sholat, kita ingat, waduh, aku lupa tadi nggak baca Fatihah. Kemudian baru elingnya setelah tasyahud akhir atau tahiyatul akhir. Maka kita melaksanakan sujud sahwi sebelum kita salam. Kemudian lagi, kata ulama dijelaskan lagi, asyarisu asyara, adapun yang ke-13, at-tasyahudul akhir atau tahiyat akhir. Ini termasuk rukun juga. Tahiyat akhir ini termasuk rukun sholat. Lihat ini. Ini termasuk rukun sholat tasyahud akhir. Jika kita tinggalkan, karena yang namanya sholat ini kan al-awalu bitakbir wa akhirun muftatahatun bitakbir wa mutaakhirun bitaslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka di antara takbir dan salam ini ada di antara menjelang akhir daripada sholat itu adalah sujud tahiyat. Mohon maaf, ada yang namanya tasyahud akhir. Artinya tasyahud akhir ini jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan nggak sah sholatnya. Iya, nah, kemudian lagi kata ulama, Arabi asyara al-qu'ud. Ada lagi yang ke-14 yang masuk kategori daripada rukun sholat, al-qu'ud fihi. Artinya qu'ud di sini adalah duduk yang sempurna. Jadi duduk jangan asal duduk aja. Kalau duduk sembarangan kita bisa saja, tapi duduk yang udah diatur dalam kategori ilmu fikihnya. Beda, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Hati-hati nih. Tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Kalau yang namanya tasyahud awal, itu yang namanya kaki kita yang sebelah kiri itu tidak usah dilipat di bawah kaki kanan. Kalau tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir itu wajib kita. Kaki sebelah kiri itu ada di bawah daripada kaki sebelah kanan. Ya, dan ini saya baca dalam kitab, dalam salah satu kitab fikih dijelaskan, hati-hati kita dengan duduk tasyahud akhir. Hati-hati ini. Kenapa hati-hati? Kalau kita berjamaah, jangan sesekali kita merubah dulu duduk kita sebagai makmum, walaupun sudah mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan, sebelum kaki yang sebelah kiri imam itu digerakkan, dirobahkan. Karena itu bisa membatalkan berjamaah. Nilai keutamaan berjamaah. Ini saking kita perlunya ilmu ngaji ini seperti ini. Kemudian lagi. Kemudian kata ulama, al-khamisyu asyara. Ini yang kelima nih. Ketika kita tasyahud akhir, kemudian kita di akhir daripada sholat itu adalah yang termasuk rukun sholat, membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang termasuk rukun sholat itu cuma sampai membaca sholawat kepada baginda Rasul. Contoh kecil. Sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian kita salam, itu udah cukup. Itu udah cukup. Adapun tambahannya, misalnya kita sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sholli Ibrahim wa ala, itu adalah tambahannya sunat. Jadi yang paling utama membaca sholat kepada baginda Rasulullah SAW ketika kita sholat. Kemudian ulama lagi menjelaskan asyadisu asyaru assalam, bahwa yang ke-16 itu adalah termasuk rukun sholat adalah mengucapkan salam. Salam yang ke kanan, adalah rukun. Hati-hati nih. Jadi salam ke kanan adalah rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun misalnya ke kiri itu adalah sunnah. Nah, ini dia. Kemudian lagi, asabi'u asyara at-tartib. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Yang terakhir yang termasuk kategori rukun sholat at-tartib.
Artinya tartib ini bukan berarti melaksanakan dengan tenang, tetapi dia mendahulukan yang didahulukan, mengakhirkan yang diakhirkan. Artinya, baik itu rukun kauli, rukun bacaan, ataupun rukun fi'li, kita jangan mendahulukan yang memang tidak boleh didahulukan. Karena itu tidak sah sholatnya. Contoh kecil, misalnya kita rukun kauli, membaca Fatihah. Kita pengen gaya-gayaan. Baca dulu surat yang lain, baru Fatihah. Nah, itu nggak boleh, nggak sah. Sholatnya batal itu. Ini gaya-gayaan nih. Imamnya ini gaya-gayaan. Misalnya dia berjamaah nih. Tiba-tiba sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tidak langsung baca Fatihah, tapi langsung dia baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Fatihahnya dia di belakangin. Nah, ini nggak sah dia, nggak tertib namanya. Kita perlu kajian tentang ilmu fikih, tentang masalah rukun sholat. Kenapa kita perlu tahu tentang ilmunya, tentang rukun sholat? Bagaimana kita bisa membedakan mana yang rukun dan mana yang sunat, yang bukan rukun. Kenapa? Kalau rukun ini ditinggalkan, maka wajib di akhir daripada kita sholat kita, di dalam tasyahud akhir, sebelum kita salam, kita melaksanakan yang namanya sujud sahwi. Benar, sujud sahwi ini adalah sebagai tambal, artinya penyempurna daripada rukun yang kita tinggalkan. Karena yang namanya kita sholat, Masya Allah, contoh kecil lah, Bang Jul sholat subuh, perasaan ini udah 2 rakaat dah, padahal udah 1 rakaat, saking kita belum, yang namanya pagi-pagi subuh bangun tidur, langsung sholat, misalnya kan, kita belum ngopi, belum connect, pikirannya masih ngawur, kita main takbiratul ihram, perasaan kita udah 2 rakaat aja, padahal pada 1 rakaat, eling tuh kita, Masya Allah dah. Kita ini baru 1, di situ. Dah mayuru buka ilah, mayuru buka kata Rasul. Yakinin, udah berapa rakaat? Udah 2 rakaat nih. Ya udah, kalau memang udah 2 rakaat, maka kita langsung aja salam. Tapi jika kita ingat ada sesuatu rukun yang ditinggalkan, maka di akhir daripada sholat itu kita sebelum mengucapkan salam, maka kita sempurnakan dengan namanya sujud sahwi. Itu Bang Jol, yang masuk dalam kategori tentang rukun-rukun sholat. Ya, mudah-mudahan ini ada dari teman-teman kita, terutama dari jemaah-jemaah yang ada di Jakarta, baik itu dari Carrefour, Transmart, kemudian lagi dari Sentro, kemudian lagi dari Zion, jemaah-jemaah yang di mana saja ada berada. Jika memang ada yang tidak paham dan tidak mengerti, bisa dipertanyakan, baik itu melalui, dan tolong nanti setelah acara ini selesai, nanti mohon untuk di like, subscribe, dan juga untuk disebarkan, luaskan untuk teman-teman kita yang memang belum mengerti dan belum tahu. Dan mudah-mudahan ilmu kita ini akan bermanfaat, bagi diri kita, bermanfaat untuk orang lain. Pak Jul, barangkali ada yang tidak paham dan tidak mengerti, Pak Jul bisa dipertanyakan, silakan. Ya, ada pertanyaan dari teman kita nih, Pak Ustadz, dari Pak Syam, ya kan? Pak Syam tanya, Ustadz, kalau tadi dia bertanya satu, kalau kakinya itu bersila, batal apa enggak, gitu kan? Terus dia tanya lagi, bagaimana tentang jemaah jamak, bisa enggak jamak maghrib 1,5 rakaat? Atau subuh bisa dijamak nggak, Ustadz? Katanya gitu. Dia tanya. Kalaupun kita misalkan ada udur dalam hati. Ini saya jawab dulu pertanyaan yang pertama untuk saudara kita yang ada di Singapura ini, Mr. Hisam. Ahlan wa sahlan, subhal khair. Ya, mudah-mudahan bil khair dulu. Ini saya jawab dulu. Pertanyaan yang pertama Ustaz jawab mengenai masalah bagaimana kalau sila dalam kategori sila di sini adalah sila seperti biasa. Jika memang itu keadaannya sedang uzur, maka sah-sah saja, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Wa in kana darurah halal. Dalam posisi darurat itu halal dan itu ada rukhsah dari Allah. Bagi mereka yang sehat walafiat, tidak ada udur yang lain, tidak ada dalam perjalanan, atau karena tidak ada hal lain yang bisa menyebabkan dia untuk bisa duduk sempurna, kemudian dia tidak duduk sempurna, itu mah tidak boleh. Ya, tapi kalau memang ada uzur, silahkan saja, ada masalah. Kok sholat itu nggak bisa berdiri, bisa sambil duduk, tidak sambil duduk bisa telentang, berbaring, ya kan? Bahkan kalau kita masih bisa bernapas, dengan bernapas kita sholat,
gitu kan? Nah, kemudian jawaban yang kedua, bagaimana dengan sholat yang sholat maghrib dijamak dengan sholat isya misalnya? Hati-hati nih, maghrib dengan isya boleh, tapi lihat dulu, ini ada syarat dulu, hati-hati dengan sholat jamak, karena ada syurutuz zamai takdim, ada syurutuz zamai takhir, ada syarat jamak takdim, ada syarat jamak takhir. Ini rusul dari Allah, ini perlunya kita kajian ilmunya. Cuman nggak boleh separoh-separoh, artinya seperlima, artinya bukan berarti seperlima gini loh. Bukan, yang namanya seperlima itu adalah yang namanya qasar. Contoh kecil, 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat. Duhur dengan asyar, duhur dengan asyar, itu bisa diqasar. Artinya duhur 2 rakaat, asyar 2 rakaat. Betul. Tapi misalnya maghrib dengan isya, kita mau diqasar, boleh apa tidak? Ini yang jadi pertanyaan nih. Kalau dijamak boleh saja. Bagaimana kalau itu boleh saja? Kalau memang kondisinya bisa. Dan ada memang syarat yang telah ditentukan, masuk kategori syarat yang ditentukan. Tapi kalau sholat subuh tidak boleh diqasar, tidak boleh dijamak. Mau diqasar berapa rakaat sholat subuh, gitu kan? Atau digabung dengan sholat sunat dua itu nggak boleh. Sholat subuh diqasar bisa jadi 1 rakaat. Sholat subuh dijamak dengan duhur itu nggak boleh. Ya, artinya jamak itu kan kumpulan, dikumpulkan. Yang artinya harus dikumpulkan. Nah, ini kalau subuh mau dikumpulkan dengan sholat apa? Sholat duhur. Kan nggak mungkin dengan waktunya. Dan itu tidak ada dalam kategori ilmu fikih bahwa subuh bisa dijamak dengan duhur. Nggak bisa. Nanti orang pada bangun jam 12 semua, sholat subuhnya ditinggal. Gitu kan? Ya. Betul. Betul. Ya, paham. Ya. Kemudian lagi. Tadi Pak Isam juga nanya nih tentang tayamum. Nah, kalau saya bilang tayamum sudah kita bahas Pak Isam di video sebelumnya, makanya nonton Kopiah Pagi di YouTube kita gitu loh. Sudah dibahas tentang tayamum. Ini juga nih. Gitu. Pak Isam juga nanya bahwa masalah qasar bisa saja qasar dilaksanakan. Asalkan memang kita tempuh waktunya yang kita tempuh itu bisa menghabiskan waktu dalam satu waktu sholat, bisa ketinggalan, maka silakan diqasar. Hati-hati, qasar itu sebelum berangkat, bukan sesudah berangkat. Kita harus punya prediksi dulu. Contoh kecil, Bang Jul mau ke Jawa nih, berangkatnya misal, dan hati-hati dengan qasar. Hati-hati dengan qasar. Qasar itu sama dengan hampir sama kaidah-kaidahnya dengan yang namanya kita boleh berbuka puasa bagi mereka yang sedang dalam perjalanan ketika di bulan Ramadan. Ini kan harus cenderung syaratnya ke qasar, seperti sholat yang bisa diqasar. Nah, begitu juga dengan sholat yang bisa diqasar. Hati-hati. Jadi kita harus punya prediksi, ke Jawa ini nyampainya jam berapa nih? Wah, ternyata nyampainya ini bisa maghrib, bisa asar. Berangkat dari sini adalah sebelum duhur, pas duhur. Ini ke sana bisa nyampe maghrib, asar ketinggalan nih. Kan gitu. Maka silakan saja duhur sama asar diqasar. Tapi maghrib kita udah sampai sana sholat maghrib, jangan diqasar semua. Maghrib, duhur, asar, wah jangan gitu. Duhur, asar, maghrib diqasar itu tawan malesnya itu, ya kan? Ya. Ini pertanyaan Nisab dari Singapura kita sudah jawab. Ada lagi yang perlu ditanyakan Pak Jul? Saya sih belum, ini. Mungkin kita bisa lanjut, waktunya masih ada Ustaz. Yang lain kita bisa bahas. Boleh. Waktunya masih ada. Masih. Dan kemudian yang kita selain ada rukun, itu ada syarat. Hati-hati. Ada syarat sholat, ada syarat sah sholat. Jadi nih, ada syarat sholat, ada syarat sah sholat. Yang kita perlu tahu satu-satu. Syarat sah sholat dengan syarat sholat beda. Seperti kita ada namanya syarat puasa dan syarat sah puasa. Kalau misalnya kalau syarat sholat ini beda dengan syarat sah sholat. Kalau syarat sah sholat dijelaskan oleh ulama itu ada syarat-syarat seperti takbiratul ihram.
Itu takbiratul ihram enggak asal takbiratul ihram. Ada syaratnya. Di antaranya kata ulama, surutu takbir ihrami sitatu asaro. Ini banyak loh Pak Jol. Rukun sholat itu di antaranya takbiratul ihram. Itu punya syarat. Hati-hati. Jadi tidak asal mengangkatkan tangan, tidak asal mengucapkan takbir. Ada syarat. Kita perlu tahu ilmunya. Di antaranya syarat takbiratul ihram itu ada 16, nggak tanggung-tanggung. Takbiratul ihram aja syaratnya ada 16. Banyak juga ya. Perlunya kita tahu. Ya. Nah, kemudian di antaranya kata ulama antaqai ahalatul qiyamu fil fardi. Itu harus berdiri. Bagi mereka yang berkuasa untuk berdiri ketika melaksanakan takbiratul ihram itu nggak boleh sambil duduk bagi mereka yang sehat, yang tidak ada uzur. Tidak boleh misalkan Bang Jo atau saya sehat, takbiratul ihramnya sambil duduk aja dah. Itu nggak boleh itu. Harus dilaksanakannya ketika takbiratul ihram itu adalah sambil berdiri, nggak boleh sambil duduk. Bagi mereka yang tidak ada uzur. Kemudian lagi kata ulama wa ayyakuna bil arabiyah. Nah ini yang kedua, syarat takbiratul ihram yang termasuk dalam kategori rukun salat ini kalimahnya itu harus pakai kalimah bahasa Arab. Mau suku Jawa, mau suku Sunda, mau suku Singapura, mau negara Singapura, mau Malaysia, mau mana, tetap harus pakai bahasa Arab. Nggak boleh bilang begini takbiratul ihram, Allah Maha Besar, nggak boleh. Atau kata orang Padang, Allah nan gadang. Atau kata orang Papua, Allah Maha Besar. Nggak boleh. Tetap harus kalimat Allah Akbar. Wa ayyakuna bil arabiyah. Harus pakai bahasa Arab. Nah, hati-hati, kita perlu banyak sekali. Di aliran-aliran zaman, di mana akhir zaman sekarang, ada beberapa aliran yang mereka sholat pakai bahasa daerahnya masing-masing. Ini ngaco ini. Salah ini. Yang ngaco. Kalau pakai bahasa masing-masing, yakin kalaupun sholat berjamaah itu akan, mohon maaf, akan acak-acakan, tidak jelas. Kemudian lagi kata ulama wa ayyakuna bil lafzil zalalah. Nah ini yang saya jelasin pada pada beberapa minggu yang lalu. Yang ketiga, wa ayyakuna bil lafzil zalalah, harus dengan kalimat Allah, harus ada kalimat Allah. Jadi nggak boleh kita misalkan asmanya Allah itu kan 99, nggak tahu Ustaz kan. Takbiratul ihramnya diganti dengan kalimat yang 99 itu. Ya, seperti kemarin Allah Al-Azim, kemudian lagi Allah Allahu Al-Hadi, nggak boleh. Ya, tapi harus Allahu Akbar. Kemudian lagi kata ulama dijelaskan wa tartib dan tartib. Tartib ini bainal lafdaini, antara kalimat Allah Akbar itu tidak boleh Allah. Diam dulu dah. Allah Akbar. Nggak boleh itu. Tartib di sini adalah kita dahulukan kalimat Allahnya, kemudian akhiri kalimat takbirnya. Artinya kalimat akbarnya. Jangan begini. Akbar. Allah. Nggak boleh itu. Allah. Bukan Allah Akbar. Tapi Akbar Allah. Itu nggak boleh. Tetapi tartib di sini ada kalimat yang kita awali dengan kalimat lafzalah. Artinya pakai lafaz Allah. Allahu Akbar. Nggak boleh dibalik Akbar Allah, itu nggak boleh, nggak sah sholatnya. Sekalipun itu benar, tapi itu tidak itu salah dalam penempatannya, dan itu tidak termasuk tartib. Adapun misalnya orang melaksanakan seperti itu, maka batal sholatnya, tidak batal wudhunya. Masih ada waktu Pak Joel? Masih. Kemudian lagi syarat 6 menit lagi. Syarat takbiratul ihram. Ketika kita syarat takbiratul ihram, wa alla yamudda hamzatul zalalah. Nah, kemudian lagi tidak boleh memanjangkan lam zalalahnya ketika takbiratul ihram. Jadi huruf lam lapan Allah itu nggak boleh dipanjangin ketika takbiratul ihram. Contoh kecil nih, huruf alifnya nggak boleh dipanjangin ketika kita mengucapkan lapan Allah. Contoh kecil, Allah Akbar, nggak boleh. Itu nggak boleh tuh. Iya. Walaupun dia suaranya enak, suaranya merdu, suaranya hebat, qiraah sabahnya ajib, ya kan? Tapi ketika takbiratul ihram tidak boleh hamzahnya dipanjangkan ketika sholat.
Ya. Awas. Ya. Ada yang namanya Betul. takbiratul ihram, ada yang namanya takbiratul intikal. Nah, nanti kita akan bahas tuh apa itu takbiratul intikal. Ini kita perlu tahu ilmu sholat nih, ya. Karena ilmu sholat itu luas, Bang Jul. Makanya kalau kita tidak paham bahaya. Tidak sedikit kata Rasul, nanti di akhirat banyak bangkai-bangkai sholat lantaran kita nggak tahu ilmunya. Yep. Kan? Nah, makanya nanti kita akan bahas ada yang namanya sujud, ada namanya takbiratul ihram, ada yang namanya takbiratul intiqal. Yang namanya takbiratul ihram seperti tadi itu, kalimah lam jalalahnya di awal ketika kita mengawali sholat dengan kalimat diawali dengan lam zalal, artinya dengan kalimat Allah Akbar. Kemudian lagi kata ulama, wa'ala, nah ini dia nih, wa'ala yusaddidal baba, tidak boleh mentasdidkan, mengasih huruf tasdid. Tasdid itu siddah. Siddah artinya kan ada yang namanya tasdid, ada yang namanya sukun, ya. Baris tasdid, ada yang namanya sukun. Nih di dalam, makanya kita perlu tahu ilmu fikih ini kan kaitannya banyak, Pak Jul. Ada tentang masalah cara bacaannya yang benar, ada yang namanya gerakan yang benar. Kita perlu kaji juga tentang ilmu tajwidnya nanti. Nah, di antaranya kata ulama wala yusaddidal ba, ketika takbiratul ihram itu ba-nya nggak boleh ditasdid. Contoh kecil, Allah akbar misalnya. Jadi kayak apa kabar? Ba-nya nggak boleh ditasdidin. Ya kan? Kalau berjamaah imamnya Allah akbar. Ini bahaya, nanti makmum yang kedengar. Kalau juga baik-baik saja, bisa saja kan. Kalau makmumnya yang selon, kalau makmumnya yang blow-on, bilang aja baik-baik saja. Wah, gua nggak baik, bisa saja. Makanya harus benar, harus tahu tentang tatanan ilmunya. Nah, kemudian lagi kata ulama lagi, wa'ala yajidal wawan qabla zalalah. Atau kita gaya-gayaan. Sekarang kan zamannya orang bikin sensasi. Sekarang ini zaman sensasi. Sebelum kita kalimat Allahu Akbar, iseng kita dikasih huruf waw depannya. Huruf waw. Wallahu Akbar. Ah, itu nggak sah itu sholatnya. Salah itu kalimat itu. Ya. Jadi kayak benar tapi salah. Jadi jangan sekali-kali nambahin huruf juga. Ternyata ilmu sholat itu takbiratul ihram aja susah banget ya Bang Jul ya. Makanya kita perlu kajian Masya Allah yang sangat luar biasa. Kemudian lagi kata ulama wa'ala yakifa bainal kalimat takbir. Tidak boleh berhenti. Yang tadi itu Ustaz bilang Allah, diam dulu, melenung, baru Akbar. Nah, nggak boleh. Jadi harus terus. Allahu Akbar. Gak boleh berhenti dulu di kalimat Allahnya. Setelah kalimat Allah, kemudian kalimat Akbar, di antara dua kalimat itu, kita berhenti dulu sejenak. Itu gak boleh. Harus langsung. Allahu Akbar. Paham? Kemudian lagi. Paham. Waqfatan tawilatan. Nah, wala kasiratan, baik itu mau lama, mau sebentar, gak boleh. Jadi harus langsung. Ya. Kemudian lagi. Wa yusmi anafsahu jamil urufiha. Dan itu harus kedengaran oleh kuping kita. Jadi takbiratul ihram bagi mereka yang punya lisannya, mohon maaf, yang lisannya fasihah, yang lisannya tidak punya punya dungu atau apa ya, dalam bahasa kesehatan namanya apa tuh? Jadi tunawicara. Ini kan bagi mereka yang tidak yang sempurna. Adapun yang tunawicara itu lain lagi soal. Ada rusul dari Allah, cukup dalam hati ketika takbiratul ihram. Tapi bagi mereka yang sempurna, lisannya sempurna, kemudian dia bacaannya fasih, maka kata ulama wa ayyusmi'a nafsahu jamil hurufiha. Itu kalimat takbiratul ihram itu harus kedengaran oleh kupingnya dia sendiri. Kalau dia sholatnya sendiri. Adapun sholatnya misalnya berjamaah harus kedengaran oleh makmum. Paham ya Bang Jol? Nah ini nih. Kemudian masih ada waktu ya Pak Bang Jol? Masih ada waktu? Ada, tapi kita bahas pertanyaan aja nih Ustaz. Siap. Ada yang menarik dari teman saya. Sorry, boleh. Dia nanya, kalau imamnya itu bertato dan memang pada saat itu juga nggak ada imam, nah itu bagaimana tuh? Sah.
sah. Sah. Jadi tato jangan jadi penghalang. Orang bertato melaksanakan sholat dilarang, jangan. Sah aja. Ya, sah aja. Orang yang mau bertobat kok. Tapi kalau misalnya orang yang nggak bertato nggak sholat, lebih brengsek lagi. Orang bertato aja mau sholat banyak. Iya. Lagi. Walaupun dia bisa jadi imam ya, gitu sah aja. Sah aja. Ya, jangan gini, Bang Jor. Jangankan orang yang bertato, orang yang terlahir dari hubungan antara manusia dengan babi, terlahirnya manusia, kemudian dia tumbuh dewasa, kemudian dia jadi imam, sah saja. Orang cuma bertato. Dan ada lagi, ini Mr. Hisam katanya orangnya luar biasa nih. Banyak banget nih nanyanya nih. Iya. Nanti kalau Mr. Hisam kita minta Mr. Hisam japri sendiri aja ya, Ustaz. Biasa gitu. Nggak usah. Iya. Ini luar biasa. Pertemuan kita kali ini luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat, Bang Jol. Bermanfaat buat semuanya, buat pribadi kita, buat pribadi orang-orang juga, kan? Dan mudah-mudahan adapun yang salah itu kehilapan dan kebodohan pribadi saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya dan menerima amal ibadah sholat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makasih Ustadz atas tausiah paginya di Kopiah Pagi. Insya Allah bermanfaat seperti kata Ustadz tadi. Bagi teman-teman yang sudah nonton live IG kita, mohon juga nanti di like dan di komen bila ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe Kopiah Pagi di YouTube channel kita. Ini terus berlanjut dan insya Allah berkah buat kita semua. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Ya. Terakhir Pak Ustadz, kita jawab lagi Pak Hisam. Pak Hisam nanti tinggal japri aja ke Pak Ustadz WA langsung. Jadi apa yang mau ditanyakan sok monggo gitu. Langsung aja dengan untuk Pak Hisam, dengan Pak Ustadz. Untuk khusus Pak Hisam dari Singapura yang mau bertanya, saudara kita, rekan kita, dan sekaligus TS kita juga, silakan untuk japri aja, nanti bertanya langsung, baik melalui WA ataupun juga langsung telepon. Insya Allah kita coba untuk menjelaskannya nanti. Ya, oke, kita tutup dengan doa. Oke, kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.